Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'adul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui taufiknya, melalui nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga bisa kembali hadir dalam majelis ilmu di kajian intensif di pembahasan akidah kitab Ma'ariju al-Qabul, buah karya al-Imam Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahiman rahimakumullah, kita masuk di anwa al-ibadah selanjutnya, ragam dari ibadah selanjutnya, yaitu az-zabhu wan nadhar, menyembelih dan nadar. Barangkali itu tema yang insyaallah kita akan sama-sama mengkajinya, dengan harapan mudah-mudahan menjadi wasilah ini tafaqquh fid din, kebaikan kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di surah, di antaranya surah Al-Kautsar ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Demikian pula di Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul minal muslimin." Wa qala ta'ala, demikian pula dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36. Al-Hajj ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi 'alaiha as-sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha." Hadirin rahiman wa rahimakumullah, ayat tadi yang dibacakan merupakan landasan dalil bahwasannya an-nusuk, yakni menyembelih, az-zabhu adalah bagian dari ibadah, dan bahwasannya ia hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan surah Al-An'am yang tadi disebutkan, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad,
inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ya'muruhu ta'ala an yukhbira al-musyrikina alladhina ya'buduna ghairallahi wa yadhbahuna lahu. Allah Ta'ala memerintahkan agar mengabarkan kepada kaum musyrikin, para penyembah berhala yang menyembah kepada selain Allah, wa yadbahuna lahu, dan juga mereka menyembelih untuk berhala tersebut, bi annahu akhlasu lillahi salatuhu wa dhabihatuhu, bahwasannya hanya murni milik Allah salat dan sembelihannya. Salat milik Allah, kemudian zabihah sembelihan pula hanya milik Allah. Li'anna al-musyrikina ya'budun al-asnam, karena kaum musyrikin menyembah berhala, wa yadbahuna laha, dan menyembelih untuknya, atasnya. Fa'amarahu Allah Ta'ala bi mukhalafatihim wal inhirafi ammahum fihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menyelisihi mereka dan berpaling dari kebiasaan buruk mereka. Wal iqbalu bil qasdi wan niyati wal azami al ikhlasi lillahi ta'ala, dan murni dalam niat, maksud, azam hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayat ini. Selanjutnya beliau menukil pandangan para ulama tentang ayat, bahwa yang maksud an-nusuk dalam ayat adalah al-dzabhu fil haji wal umrah. Demikian kata Imam Mujahid. Jadi kita Imam Mujahid, an-nusuk adalah al-hadyu, atau sembelihan di waktu haji dan umrah. Kata Imam Sufyan As-Tsauri dari Imam As-Sudi dari Imam Sa'id Ibn Jubair, bahwa yang maksud dengan nusuki adalah zabhi, sembelihanku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, hadis Ali bin Abi Thalib dari atau dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku tentang 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Pertama, Allah melaknat siapa yang menyembelih bukan karena Allah atau untuk selain Allah. Ya. Ini yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih li ghairillah, dengan niat untuk selain Allah.
Hakikat laknat al-bu'du an madhanir rahmati wa mawatiniha. Yang dimaksud dengan laknat di sini, laknat Allah adalah dijauhkan dari madhanir rahmah, tempat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dijauhkan dari segala bentuk perkara yang menghantarkan kepada rahmat Allah. Ya, secara umum bahwa orang yang dilaknat, siapa yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti akan dijauhkan dari rahmat Allah serta pintu-pintu rahmat. Pintu-pintu rahmat baginya tertutup. Itu makna dari rahmat Allah. Kata Abu As-Sa'adat, aslul la'ni at-tardu. Asal daripada laknat itu adalah at-tardu, diusir. Wal ibadu minallah, dan dijauhkan dari Allah. Itu laknat tuh. At-tardu wal ibad minallah. Jadi kalau laknat dari Allah artinya adalah apa? Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau laknat itu sumbernya, datangnya dari makhluk, maka arti laknat adalah as-sabbu wad du'a, celaan dan doa. Jadi bedakan laknat dari Allah dan dari makhluk. Kalau laknat dari Allah artinya apa? Dijauhkan, terusir dari rahmat Allah. Kalau laknat dari manusia, dari makhluk, maka artinya adalah apa? Celaan dan doa keburukan. Maka itu kata Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, innallaha ta'ala yul'inu man istahaqqal la'nata bil qawli kama yusalli subhanahu ala man istahaqqa sholata min ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat siapa yang berhak untuk dilaknat dengan firman-Nya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat, mendoakan, bersolawat kepada siapa yang berhak mendapatkan as-salatu min ibadihi, solawat. Ya, walladzi yusalli alaikum wa malaikatahu wa malaikatu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minin rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ya, itu ucapan keselamatan bagi siapa yang memang berhak untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tahiyyat. Sebagaimana surah Al-Ahzab ayat 64, innallaha la'anal kafirina wa'ada lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah telah siapkan bagi mereka sa'ira, neraka sa'ir. Mal'unin, nah itu di surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 61-nya, mal'unin aina ma thuqifu ukhidu wa qutilu taqtila. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Ali bin Abi Thalib tadi, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat
kedua orang tuanya. Apa tadi laknat dari Allah? Dijauhkan dari rahmat Allah. Allah menjauhkan rahmat orang yang melaknat kedua orang tua. Apa tadi laknat manusia? Mencela orang tua. Tuh, uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Sehingga hadirin rahimanillah, ingat di hadis lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan atas perintah malaikat Jibril ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada di minbar. Faqala amin, sampai 3 kali diulang. Dan ini juga munasabahnya sangat tepat sekali. Ya, mengingat kita insyaallah taala hitungan hari masuk di bulan ini Ramadan, sehingga barangkali ini adalah akhir pertemuan kita di menjelang apa? Ramadan. Ya. Tuh. Karena kalau sambil buka mual konsen. Ya. Tuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rogima anfu imri'in atau rajulin, sungguh celaka binasa seseorang. Ya, siapa? Yang pertama adalah siapa? Orang yang zukirasmi indahu, namaku disebut-sebut di hadapannya, falam yusalli atau yusallim alaih, tidak bersolawat. Ini yang pertama, maka diaminkan, amin. Yang kedua, orang yang mendapati kedua orang tua atau salah satu daripada keduanya masih hidup namun tidak menyebabkan dia masuk surga, maka rogima anfumrin, rogima amru rajulin, redaksi sungguh wirang lah kalau bahasa Sunda, rugi dan ini celaka orang yang telah mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu daripada keduanya masih hidup tapi tidak menyebabkan mereka masuk dalam surga. Yang ketiga, dan itu diaminkan. Yang ketiga adalah orang yang mendapati datang kepada bulan Ramadan, dakhala alaihi ramadhanu suman salakha, kemudian berpisah darinya Ramadan tersebut, falam yughfar lahu az-dzunub, dosanya tidak diampuni. Ma'adin rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum, ya, saya berwasiat untuk tentu pribadi dan juga untuk hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena bagaimanapun bermula dari azam dan niat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang akan mendapati sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat, dan sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka mumpung kita masih di awal, mumpung sebentar lagi kita belum masuk di bulan Ramadan, maka perbaharui niat kita, fokuslah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan kesempatan karunia yang Allah berikan kepada kita berupa bulan Ramadan. Ya, rugi orang yang tiba bulan Ramadan kemudian berpisah dia dengan Ramadan, dosanya tetap masih menggunung. Banyak hal, Pak, yang kiranya memalingkan kita dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan di zaman sekarang sudah menjadi fenomena, barangkali tidak mengenal ini tempat, mau di kota mau di desa, ya, ini semua disibukkan dengan ekonomi. Disibukkan dengan apa? Ekonomi. Marema,
Padahal hadirin itu tantangannya. Al jaza min jinsil amal. Kemudian juga al ajru ala qadil masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Jangan hanya kita mengira kesulitan dalam saum Ramadan itu hanya sebatas al imsak anil muftirati bin niyati. Jadi menahan dari hal-hal yang membatalkan disertai dengan niat. Yani anil akli wasyurbi wal jima', dari makan, minum, kemudian pas temuan lah jima' saja. Tapi justru dari sisi apa? Syahwat, salah satunya apa? Syahwat ekonomi Pak sekarang. Dan ini kena kepada siapapun, termasuk yang sudah ngaji sekalipun. Kenapa? Karena berbicara dengan hajat kebutuhan. Iya, hati-hati. Hukum asalnya mubah. Hanya saja ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi dikatakan tadi. Ya, baik. Saya kira mungkin bekal-bekal Ramadan saya kira sudah disampaikan ya. Karena bagaimanapun, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik, kata Imam Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qaul wal amal, menjadi prinsip landasan kita dalam beragama, bab ilmu sebelum berbicara dan beramal, sehingga mutlak menjadi sebuah fardu ain bagi kita untuk mempelajari apa tentang saum, tentang Ramadan. Fardu ain hukumnya bagi setiap individu. Kenapa? Karena kewajiban saum wajib bagi setiap diri muslim, sehingga nggak bisa diwakilkan. Mumpung ada kesempatan maka kita gali. Demikian. Ya, hadirin, ya, salah satu fitnahnya tiada bukan adalah di sisi apa? Ekonomi. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Nah. Baik. Yang kedua, yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan, afwan. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat siapa yang melindungi, menjaga muhditsan. Ini perkara baru dalam agama, kebid'ahan. Allah melaknat siapapun yang melindungi, bahkan melestarikan, menjaga, banyak melakukan, termasuk muhditsan, bid'ah, perkara baru dalam agama. Ngeri, dilaknat, dijauhkan dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri Pak. Kemudian la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah telah melaknat siapa yang merubah patok tanah. Patok tanah itu batas tanah. Jadi siapa? Allah melaknat siapa yang merubah ini batas tanah. Ngeri, 7 lapisan bumi nanti akan ditimpakan bagi orang yang merubah apa? Batas dari tanah, walaupun hanya 1 jengkal sekalipun. Ngeri. Nah, inilah 4 hal yang dikabarkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan itu. Pertama, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah siapa? Pertama, orang yang menyembelih untuk siapa? Selain Allah. Yang kedua, orang yang melaknat kedua orang tua, mencela, memaki. Ngeri, waliyadzubillah. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi, menjaga, melestarikan perkara-perkara bid'ah, perkara baru dalam agama. Yang ketiga, yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah
batas tanah. Nah, hadirin rahiman wa rahimakumullah. Hadis dari jalur Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala jannata rajulun fi dzubabin. Telah masuk ke dalam surga seseorang disebabkan karena lalat. Insyaallah kita akan ambil faidah dari hadis ini. Banyak banget faidahnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Telah masuk ke dalam surga ya, orang disebabkan karena seekor lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin, dan telah masuk pula dan ada juga orang yang masuk neraka disebabkan karena apa? Lalat. Qalu wa kaifa dzalika? Maka para sahabat berkata, ya Rasul, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, karena lihat hadirin mana? Karena karakter manusia itu melihat sesuatu, menimbang sesuatu itu dari sisi lahir, kelihatan kecil. Padahal sekali lagi dalam kacamata syariat nggak ada yang kecil, kebaikan nggak ada yang kecil, keburukan juga nggak ada yang kecil. Hakikat orang kuat bukan orang yang mampu bergulat, ya. Tapi hakikat orang yang kuat itu kan fisik. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika apa? Ini amarah ketika tuh. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang kaya adalah kaya apanya? Hatinya. Jadi dalam diri kita itu ada dua sisi, Pak. Sisi lahir, materi, ada sisi batin. Kacamata syariat itu tidak melihat dari sisi kacamata, dari sisi apa? Lahir, tapi dari sisi kacamata apa? Batin. Jadi hakikat kebaikan, hakikat baik dan buruk itu dilihat, ditinjau dari sisi apa? Kacamata batin. Maka seperti ini juga, kecil, besar dan kecil masalah. Bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam neraka disebabkan lalat, demikian pula masuk surga disebabkan lalat. Qala, kemudian Rasulullah SAW menghikayahkan, menceritakan, marra rajulani ala qaumin. Rasulullah SAW menceritakan, ada orang yang melewati satu kampung, satu kaum, lahum sanamun, memiliki berhala, la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Mereka tidak mempersilahkan siapapun untuk lewat di kampung tersebut, di kaum tersebut, kecuali apabila mereka sudah mengkurban, sedang apa? Sudah berkurban. Untuk apa? Patung tadi, berhala tadi. Lihat. Faqalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah satu daripada dua orang tadi yang lewat, qarrib, berkurbanlah engkau. Qala laisa indi syai'un uqarribu, aku tidak punya sesuatu untuk dikurbankan. Kata mereka, qalu lahu qarrib walau zubaban, berkurbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu, maka dia pun berkurban dengan seekor lalat. Kan mudah. Fakhallu sabilahu, akhirnya mereka pun mempersilahkan jalan. Selamat dunia tuh. Fadakhala an-nar, tapi di akhirat apa yang terjadi? Masuklah dia ke dalam neraka. Wa qalu lil akhari, kemudian mereka berkata kepada yang lainnya, qarrib,
qarrib, berkurbanlah. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Demi Allah, atau ma kuntu, tidak mungkin aku berkurban ya, kepada atau kepada siapapun selain daripada Allah azza wa jalla. Tuh, fadarabu unuqahu, akhirnya mereka pun memukul apa, menebas lehernya. Fadakhala al-jannah, famata, meninggal di dunia. Fadakhala al-jannata, maka dia pun masuk dalam surga. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini banyak faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah, amma ba'd. Di antara faidah yang bisa kita petik dari kisah yang dibawakan oleh Imam Ahmad dengan riwayatnya, melalui jalur Thariq bin Syihab, di antara faidah yang dibawakan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di kitab At-Tauhid, bahwasanya beliau mengatakan hadhil qissatu al-'azimah wa hiya qissatu dzubab. Ya, kisah ini adalah kisah yang sangat agung. Kenapa demikian? Pertama, sebagai catatannya, kaunuhu dakhala an-nar bisababi dzalika dzubabi alladzi lam yaqsidhu. Orang yang pertama berkurban dengan lalat, seekor lalat, tidaklah dia melakukan kurban dengan seekor lalat tersebut atau tidak memiliki maksud untuk berkurban dengan lalat untuk berhala. Bal fa'alahu, justru yang dia lakukan itu adalah takhallusan min syarrihim, agar dia bisa selamat dari keburukan kaum. Nggak ada niat dia melakukan ini kurban, ya, dia nggak ada niat untuk apa. Ini termasuk hal niat bukan menjadi sandaran patokan. Ya, kesyirikan, dalam bab kesyirikan, walaupun dia tidak ada niat melakukannya, maka telah masuk ke dalam bab syirik. Sekali lagi, kaunuhu dakhalan nar, keberadaan dia masuk ke dalam neraka disebabkan karena berkurban dengan seekor lalat, hakikatnya tidak ada maksud untuk berkurban dengan seekor lalat. Sampai sini bisa dipahami ya? Bal fa'alahu takhallusan min syarrih, tapi justru niat dia adalah agar bisa selamat dari buruknya perlakuan kaum tersebut. Tidak ada niat dalam bab kesyirikan, itu bukan uzur,
yang menyelamatkan dia dari siksa api neraka sebagaimana disebutkan di sini. Artinya hadirin rahimani, terutama dari sisi akidah kesyirikan, seseorang bisa jadi terjerumus dalam kesyirikan padahal niatnya adalah apa? Yang bisa jadi ikhlas karena Allah. Seperti keumuman para penyembah berhala, ketika dikatakan kepada mereka, ya, Anda menyembah berhala, jawaban mereka di surah Az-Zumar ayat 3 nanti bisa dilihat, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan itu mereka Nilata, Uzza, Manat sebagai apa? Pelantara kedekatan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Jadi tujuan mereka, niat mereka adalah ikhlas ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya salah. Itu keliru. Ini harus dipahami. Demikian pula dalam masail-masail fikih ada yang semisal dengan ini. Dalam masalah bab tasyabbuh umpamanya, menyerupai, ya, tasyabbuhnya ini bil kuffar, dengan orang-orang kafir, maka pokok penilaiannya bukan dari sisi niat dalam bab ini. Tuh. Baik, jadi ini mudah-mudahan jadi bahan perhatian untuk kita, karena ada hal-hal yang bisa jadi nggak ada niat untuk melakukan kesyirikan apa sebagaimana disebutkan di sini, tapi justru dianggap itu adalah bagian dari apa? Kesyirikan. Jadi ada hal, ada perkara di mana la yasaul muslimu jahluhu, nggak boleh seorang muslim itu sampai jahil, sugante. Nah, itu kalimatnya. Gitu, mereka kalau di Sunda mah gitu, suganteh. Tuh. Kalimat suganteh yang hakikatnya adalah uzur, itu dalam bab ini nggak bisa jadikan apa? Uzur, alasan, nggak bisa. Seperti tadi, niatnya adalah agar bisa selamat, yang penting bisa selamat, kumaha nyembeli, walaupun hanya sebatas lalat. Masalahnya adalah berkurban, menyembelih milik siapa? Allah. Harus hanya lillah, hanya kepada Allah. Sedangkan dia untuk apa? Berhala. Walaupun niatnya tidak untuk berhala, tapi niatnya untuk apa? Agar selamat tujuannya. Itu satu tuh. Hati. Faedah yang berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tersebut, ma'rifatu qadri syirki fi qulubil mu'minin kaifa sabar dzalika 'alal qatli. Ini mengetahui kedudukan kadar kesyirikan di dalam jiwa hati seorang mukmin. Kaifa sabar dzalika 'alal qatli. Itu fitnah itu. Itu adalah fitnah. Bagaimana dia bisa bersabar menghadapi al-qatlu, pembunuhan, dibunuh. Walam yuwafiqhum ala talabatihim, di mana dia tidak mengikuti permintaan permohonan mereka, menunjukkan kejujuran dan murninya tauhid yang ada di dalam hati. Maka unihim lam yatlubu illa al-amala al-zahir, padahal sejatinya yang mereka minta itu adalah amal perbuatan yang sifatnya zahir, yaitu berkurban, menyembelih, menunjukkan bahwa ada amalan yang sifatnya zahir tapi bisa menyebabkan apa? Nyebrang menjadi kekufuran.
Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya, innalladzi dakhala an-nara muslimun. Ketahuilah sesungguhnya yang kisah ini menceritakan tentang seorang muslim, tentang muslim. Li'annahu law kana kafiran. Tadi kisah yang pertama, orang yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini masuk ke dalam neraka, dia itu muslim. Sebab kalau dia adalah kafir, lam yakul, tidak ada atau tidak akan mengatakan dakhalan nara fi dzubabin, masuk neraka disebabkan oleh apa? Lalat. Karena apa? Karena orang kafir dianggap sejatinya tidak ada kebaikan, dia tidak ditimbang mizan, karena dianggap tidak memiliki apa? Kebaikan, tidak pula berjalan di atas sirat. Allah ta'ala ala wa a'lam. Tapi kemana mereka tempatnya? Di neraka. Allah ta'ala ala wa a'lam. Makanya dikatakan innal ladzina dakhala an-nara muslimun, bahwa orang yang masuk ke dalam neraka yang dimaksudkan dalam cerita ini, kisah ini adalah seorang muslim. Tuh. Sehingga yang harus dipahami bahwa neraka itu ada 3 penghuni neraka itu: kafir, munafik, dan usatul muwahhidin, yaitu pelaku maksiat dari ahli tauhid. Jadi 3. Nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyata wal usmata. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, penjagaan dari siksa api neraka. Allahumma amin. Nah, kisah ini juga merupakan syahid menguatkan hadis yang sahih, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wan naru mislu zalika. Surga itu lebih dekat kepada kalian dari pasangan sendalnya, demikian pula neraka. Jadi surga itu dekat, neraka juga sejatinya apa? Dekat, bahkan lebih dekat dari pasangan apa? Sendal. Seseorang masuk ke dalam neraka hanya sebatas berkurban dengan apa? Lalat. Sebagaimana juga ada seseorang yang masuk ke dalam surga disebabkan karena apa? Tidak mau berkurban dengan seekor lalat. Kata Nabi SAW, ya, ittaqu an-nara walau bisyikki tamratin, selamatkan jiwa kalian dari neraka walaupun hanya dengan sebelah dari kurma. Ya, seorang wanita bisa masuk ke dalam surga, ini bagi pelacur, seorang pelacur bisa masuk surga walaupun hanya sebatas menolong apa? Seekor anjing. Demikian pula ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena apa? Ya, seekor kucing. Maka sekali lagi, dalam kacamata syariat itu tidak ada hal yang sepele. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa, ya, akhaka biwajhin talq. Jangan enteng sepele amar ma'ruf, kebaikan, walaupun hanya sebatas berjumpa, bertemu dengan saudara dengan wajah yang apa? Ya, marah mai berseri begitu. Maka itu dianggap apa? Sebagai sedekah. La yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Demikian pula tidak diperkenankan kita menyembelih di tempat di mana tempat tersebut itu biasa dipakai untuk apa? Ini bukan karena Allah SWT. Sebagaimana hadis Nabi SAW, nadhara rajulun an yanhara iblan bi bawana. Ada orang yang bernadar untuk menyembelih unta di bawana. Fasa'ala Rasulullah, fasa'ala Nabi SAW. Nabi SAW bertanya,
hal kana fiha wathanu, apakah di ini buana tadi di dalamnya adalah di situ tempat berhala, tempat patung, min awsanil jahiliyati yu'badu, biasa disembah. Qalu la, bukan, tidak, di situ tidak ini apa, tidak disembah. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim, apakah tempat itu dijadikan sebagai id? Id itu ada dua konsepnya, Pak. Id, kata Syekhul Islam, id itu adalah ismun lima ya'udu minal ijtima', satu nama yang ya lima ya'udu minal ijtima', tempat, satu nama yang menggambarkan apa? Tempat berkumpul atau waktu. Imma ya'udu imma bi'audis sanati, bisa per tahun, per minggu, per bulan, atau bisa jadi usbu', ya per minggu tadi disebutkan. Tuh. Atau juga bisa bermakna ini perbuatan. Pas zamanu kaqaulin Nabi SAW, seperti Id bisa bermakna adalah waktu, seperti tentang hari Jumat. Inna hadza yaumun qad ja'alahu Allahu lil muslimina 'idan. Hari ini Allah telah menjadikan khusus untuk kaum muslimin sebagai Id, hari raya, perayaan. Itu dari sisi waktu. Sedangkan dari sisi tempat berkumpul, kata Ibnu Abbas, syahidul ida ma Rasulillah, aku ya, menyaksikan Id bersama Rasulullah. Wal makan, ya, tempat. La tattakhidu qabri idan, kalian jangan menjadikan kuburanku sebagai Id. Jadi Id ada dua maknanya. Satu bisa bermakna apa? Waktu. Dua bisa bermakna tempat. Maka hadis Nabi SAW tadi, ya, fal kana fiha idun min a'yadi, apakah, jadi kalau ada orang yang hendak menyembelih, perhatikan waktunya. Apakah waktu itu adalah waktu yang biasa dijadikan sebagai apa? Waktu untuk menyembelih, untuk berhala? Atau bisa bermakna apa tadi? Tempat. Seperti tadi ditanya Nabi, apakah tempat itu biasa dijadikan sebagai tempat sembelihan mereka? La, qala Rasulullah SAW, aufi binadrika, jika demikian silahkan tunaikan nadarmu, karena dia bernadar ingin menyembelih unta di mana? Di tempat tadi. Fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah, sungguh tidak boleh ditunaikan nazar di atas maksiat terhadap Allah. Wala fima la yamliku ibnu Adam, tidak pula dalam hal yang tidak mampu dikuasai oleh siapa? Ibnu Adam. Hadis riwayat Abu Daud wa isnaduhu ala syaratihima, di atas syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini sekali lagi, az-zabhu, menyembelih itu adalah bagian daripada ibadah yang mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi al-muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.